Rumah tangga atau dalam sebuah keluarga, manakala terjadi konflik, membutuhkan waktu bagi semua pihak untuk bisa menenangkan diri dan mencapai suatu kesepakatan. Namun lain halnya jika Anda adalah seorang putri Indonesia, Anda adalah seorang public figure, di mana setiap postingan, setiap perilaku pasti mengundang rasa ingin tahu dari para netizen dan juga fans-fansnya. Dan di sini memang kita ketahui nama Frederica Kaul sempat kembali mencuat ketika ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa dia memiliki silsilah langsung dari sebuah keraton Sumedang Langgar. Dan dari situ juga akhirnya bergulir pertanyaan mengenai silsilahnya yang ternyata menguap bahwa ada suatu masalah antara ia dengan sang ibunda. Masalah dalam suatu rumah itu pasti adalah hal yang biasa, yang tidak biasa jika Anda bukan orang biasa. Tetapi kita akan terus memberikan update kepada Anda dan tentunya harapan kami adalah agar hubungan antara ibu dan anak ini bisa kembali baik-baik saja. Dan harapan saya Nadia Mulya adalah agar Anda bisa terus menyaksikan Insert Story pada malam hari ini, di mana kami juga akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi dari selebriti kesayangan Anda dari dalam negeri. Dan pemirsa, berita selanjutnya terkait mengenai seseorang yang baru berulang tahun. Kang Sule baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-45 dan sepertinya banyak sekali hadiah yang ia terima di usia barunya ini. Salah satunya adalah menanti kehadiran dari buah cintanya dengan Natalie Horscher. Namun sepertinya itu masih belum cukup untuk menjadi hadiah penutup akhir tahun. Kang Sule membeli sebuah mobil yang juga sebenarnya bisa diartikan sebagai mobil untuk hadiah anniversary. Tapi sepertinya Natalie Horscher kurang setuju dengan ide ini, bahkan ketika pertama kali melihat ada mobil asing di rumahnya, ia sepertinya tidak nyaman dengan keberadaannya. Lalu bagaimana dengan hadiah yang Sule belikan untuk dirinya atau untuk mereka berdua sebagai hadiah anniversary? Apakah akan diterima atau tidak? Langsung saja kita lihat, ini dia liputannya untuk Anda. Gagal sepertinya rencana daripada Kang Sule. Kalau sebelumnya ia mengatakan daripada minta izin, lebih baik minta maaf. Tapi kita bisa melihat dari reaksi Natalie Horscher, sepertinya minta dikembalikan saja mobil tersebut. Karena wajar saja ya pemirsa, mereka sebentar lagi akan menyambut seorang bayi. Kalaupun mau beli mobil, kayaknya cocoknya sebuah mobil minivan yang besar supaya Kang Sule, Natalie, dan anak-anak mereka semua bisa masuk. Nah, apakah akan dilakukan pengembalian mobil tersebut atau apakah permintaan maafnya bisa diterima? Akan kita update untuk Anda. Namun selain itu masih ada banyak sekali informasi yang lain akan kami sertakan untuk Anda. Satu hal yang tengah merebut perhatian daripada para netizen saat ini adalah mengenai perang sosmed antara Larissa Chow dan juga Henny, di mana sempat Henny Rahman membawa nama beberapa anggota keluarga daripada Bang Alvin Faiz. Nah, kali ini salah seorang anggota keluarganya angkat bicara dan mengatakan bahwa ia tidak memilih atau mendukung siapapun dalam perseteruan ini. Kita harap perseteruan ini akan segera berakhir juga ya. Kemudian kita juga akan melihat seseorang yang sangat berbakat. Memangnya sepertinya banyak sekali bakat-bakat yang perlu dipoles yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah seorang perempuan yang memiliki suara layaknya mendiang Nika Ardila. Apakah tangan-tangan dari para netizen yang akan dibantu melalui tangan-tangan para sultan bisa mengubah nasib sang perempuan ini? Jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Story. Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Story, dan seperti janji saya ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya lagi-lagi adalah bukti jika suatu perseteruan itu jangan pernah sampai bocor ke media sosial. Yang saya maksud tentunya adalah perseteruan atau perang sosmed antara Larissa Chow dan juga Henny Rahman. Kita ketahui sempat ramai kabarnya ada sebuah capturean dari SMS yang terbongkar yang sempat-sempat menyebut adanya kata-kata membandingkan secara fisik. Walaupun tentunya Henny menyangkal terjadinya hal tersebut. Tetapi dari sini sempat ada kata-kata seperti dukungan daripada pihak keluarga, bahkan ada pihak keluarga yang mengatakan seseorang lebih cantik fisiknya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, karena memang nama keluarga kembali dibawa dalam hal ini adalah ibu sambung dari Alvin Faiz, yaitu Umi Rania Bawazir yang angkat bicara. Beliau mengatakan bahwa ia tidak berpihak dalam hal ini kepada
kepada siapapun. Dan justru mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk saling introspeksi diri dan menghargai kebaikan dari orang lain dan tidak fokus pada hal-hal yang kurang baik. Padahal kita ketahui bahwa apapun yang dikeluarkan atau statement yang digelontorkan dari dua pihak ini sudah pasti akan memancing pro dan kontra dari para netizen. Sepertinya sudah ada dua kubu juga di antara para netizen yang mendukung Larissa Chow atau juga Henny Rahman. Nah, kita akan melihat seperti apa perkembangannya atau apakah ini akan menjadi perseteruan mereka yang terakhir dan tidak akan lagi membawa persoalan mereka ke ranah media sosial. Dan selain itu kita akan melihat berita dari seorang perempuan yang kemungkinan besar nih pemirsa nasibnya akan berubah di hadapan kita. Karena ia dikatakan memiliki sebuah suara yang sangat mirip dengan mendiang Nike Ardilla. Sebuah warna suara yang menurut sahabat daripada almarhumah adalah suara yang sangat jarang saat ini. Namanya adalah Reza dan dia berasal dari Sulawesi Selatan. Saking suaranya begitu indah, banyak yang sempat menuding bahwa dia melakukan lip sync. Dan kita akan melihat sendiri apakah memang betul ini suara hadir dari seorang Reza dan kira-kira permintaan dari Melly Goeslaw agar tangan-tangan para sultan ini bisa mengubah nasibnya apakah akan menjadi suatu hal yang membuat kita melihat perubahan luar biasa. Ada juga berita-berita lain yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Ini dia Insert News Highlight. Rafathar, gemes sekali melihat kamu tuh makin lama makin lucu. Nggak kebayang nanti adiknya bakal selucu apa. Dan apakah Anda pemirsa termasuk salah satu yang menebak kapan tanggal lahir daripada putra kedua mereka? Semoga saja Anda beruntung dan yang berhasil mendapatkan uang tersebut. Coba, tapi kalau tebakannya adalah namanya, inisialnya. Udah pasti RA. Nah, namanya siapa? Tanggal lahirnya kapan? Kita nantikan saja. Dan pemirsa, selanjutnya kita juga masih ada banyak sekali informasi untuk Anda, termasuk salah satu informasi yang sangat dinantikan dari kita-kita semua yang tentunya masih patah hati sampai dengan saat ini akan kepergian daripada almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel. Dimana kita ketahui juga bahwa sang ayah daripada Tubagus Jodi akhirnya angkat suara dan kabarnya kemarin juga sempat menemui keluarga daripada almarhum Bibi. Dan yang disampaikan walaupun tentunya permintaan maaf yang sangat mendalam agar proses hukum tetap dijalankan seadil-adilnya. Dan selain berita tersebut juga ada berita yang masih kurang enak juga dari anak Nia Daniati, di mana Oi atau Olivia sempat dinyatakan sebagai seorang tersangka dan harus ditahan juga. Namun ada beberapa alasan dan upaya yang dikatakan untuk penangguhan penahanan, di mana tentunya adalah Farhad Abbas salah satunya yang merupakan kuasa hukum daripada Oi. Nah, ada beberapa berita lain yang akan kami hantarkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Story. Pemirsa, dua berita yang kurang mengenakan dari dunia selebriti tanah air dan juga dua proses hukum yang tengah berlangsung. Pasti sangat tidak enak bagi mereka yang harus melaluinya, tapi lebih tidak enak lagi bagi para korban beserta juga dengan keluarga korban. Yang pasti tentunya kita mendoakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Pemirsa, masih ada lagi berita dari kami bagi Anda yang suka film horor harus menyaksikan, karena kali ini bukan horor, di mana sepertinya ada penampakan dari sebuah wahana yang terbengkalai dan kita akan melihat apa yang dirasakan oleh seorang Irfan Hakim dan juga Empo Alfa sesaat lagi hanya di Insert Story. Berita terakhir datang dari Irfan Hakim, Po Alfa, Risa Saraswati, dan sesosok putih. Siapa dia? Nah, ini akan menjadi penutup perjumpaan kita. Bertemu lagi esok hari pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa protokol kesehatan, tentunya ini Trans TV milik kita bersama.